kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di ruangan ini kembali untuk melanjutkan kegiatan kita terkait dengan revitalisasi atau urusan agama kecamatan. Tadi malam kita sudah berdiskusi, ternyata ada beberapa persoalan yang muncul bahwa masih banyak yang kebingungan mau mulai dari mana. Memang itu yang susah saja Pak, mulai. Tapi kalau sudah dimulai, jalan sendiri. Sudah jalan sendiri. Pertamanya itu sudah Pak. Sudah biasa ini. Sudah masuk. Jadi terkait dengan program revitalisasi KUA sesuai dengan KMA 758, sebenarnya kita harus fokus kepada tujuan dulu Pak. Tujuannya itu ditetapkan oleh keagamaan kepada masyarakat. Jadi fokusnya adalah yang harus kita lakukan dengan revitalisasi KUA ini adalah adanya peningkatan layanan keagamaan. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Jadi tujuan kedua, kalau sudah ada peningkatan kehidupan umat beragama, berarti sukses bagi melaksanakan revitalisasi. Jadi fokus kita dua, layanan pertama, kemudian yang kedua adalah kualitas kehidupan. Jadi apapun yang kita lakukan nanti dalam bentuk strategi, kemudian dalam bentuk program dan kegiatan, semua harus mengarah ke sana. Jadi muaranya itu tadi. Nah, sekarang yang sudah di SK-kan di tahun ini, di semester pertama ada 23 KUA kecamatan. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus dilakukan pertama kali adalah yang sudah disampaikan Pak Adi tadi adalah strategi yang pertama, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan. Itu yang paling pokok dulu Pak. Karena kalau kapasitas kelembagaan ini sudah kuat, yang lain insya Allah pasti akan bergerak nanti. Jadi ini yang harus kita kerjakan dulu pertama kali. Jadi mohon setelah kembali nanti di sini yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, ini yang diperkuat. Apa-apa yang ada di dalamnya, pertama adalah ketersediaan sarana dan prasarana KUA. Jadi kita maklumi bahwa dan kita sadari bahwa sarana prasarana itu pasti selalu ada keluhan, ada kekurangan, dan pasti tidak sempurna. Itu kita akui. Kenapa? Karena pengadaan itu sejak tahun berapa itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Terakhir kemarin barangkali masih ada, tapi itu juga tidak seberapa. Kalau kita melakukan kunjungan ke daerah, yang ada adalah keluhan terkait dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, dengan adanya program revitalisasi KUA ini untuk peningkatan kapasitas kelembagaan terkait dengan sarana prasarana, ini Bapak-bapak para Kasidimas itu sudah masuk anggaran untuk memperbaiki front office terkait dengan backdrop dan mejanya. Anggarannya tidak banyak, cuma 30 juta. Tentu harus melakukan penyesuaian. Apa yang harus disesuaikan? Bagi bapak-bapak kepala KUA yang kantornya saat ini, saya melihat itu produk dari KUA SBSN itu bervariasi modelnya. Ada yang ketika kita masuk itu langsung kelihatan lapang.
ya, data lapang. Pokoknya begitu sudah masuk, di situ ini juga untuk melakukan layanan di depan, kemudian di situ ini juga seperti aula. Itu ada yang seperti itu. Nah, bagaimana nanti tekniknya untuk membuat front office harus membuat partisi. Jadi bikin partisi di depan. Jadi ruangan di depan itu harus di-scan. Kemudian disisakan hanya satu pintu untuk masuk. Itu yang harus dilakukan bagi KUA yang seperti itu modelnya. Jadi harus buat partisi, ya tidak usah dari bahan, tidak usah batu disusun, cukup pakai besi molo saja. Kemudian triplex, kalau bukan triplex bisa pakai gipsun atau apa itu lagi? Ada yang kasih yang bagus juga itu kasih bor. Jadi terserah kita mau pakai kalau sudah dicek itu jadi menarik. Jadi harus buat itu dulu. Jadi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan kerja dengan sarana itu dulu. Prasarananya harus ada itu. Kemudian terkait dengan backgroundnya, kita lihat ini salah satu contoh. Jadi seperti ini nanti penampilannya Pak. Jadi ukuran-ukurannya sudah ada, dikirim di grup. Saya lihat ini adalah dari apa itu? APL ya. APL. Kalau dulu orang istilahkan apa per ini apa? Jadi seperti itu bagi kita model seperti ini. Kemudian tulisan yang ada adalah KUA Pusaka, Pusat Layanan Keagamaan, Kecamatan Besok. Jadi seperti itu saja tulisan yang ada. Jadi yang saat ini ada PTSD itu nanti dibuka, kemudian diganti dengan ini. Nah kemudian kita lihat itu mejanya seperti ini mejanya Pak. Jadi ukuran-ukurannya sudah jelas. Kemudian ini sebenarnya pernak-pernik yang di depan ini itu mengikuti budaya lokal. Jadi ada kearifan lokal di situ yang sudah ada sekarang di KUA Raya itu dia bercorakkan huruf lontar. Nanti bisa kita minta hitungan saja sama Pak Kawannya kemudian kita untuk lihat bagaimana, dan kalau mau lebih jelas tentang desain huruf lontarannya itu ada sama Pak Rahman di KUA Raya, karena beliau yang membuat itu desainnya kemudian kirim ke pusat, akhirnya di pusat itu disetujui. Bapak saya mungkin kita menghubungi Pak Kasih Dimasnya Bulupunga, mungkin sudah pegang nomornya, teleponnya itu yang penyedia bahan. Karena warnanya sama seluruh Indonesia, coraknya sama, kemudian modelnya sama seluruh Indonesia, dan harganya sama. Yang penjadiannya cuma satu. Bahannya di mana? Saya teman-teman mau saya untuk honor petugas front office yang 2 juta itu kan kemarin hasil diskusi kita ada yang mengatakan bagaimana caranya itu bisa terserap. Jadi karena tidak boleh double accounting, maka kita aturlah secara adat. Tetap harus ada orang baru, tapi harus disampaikan kepada orang baru tersebut bahwa ini adalah program. Ketika program berlanjut, maka Anda juga lanjut. Tapi ketika program berhenti, maka Anda juga berhenti. Sebenarnya bahasanya seperti itu saja. Ini kan program. Karena program pasti akan ada waktunya. Dan program ini. Jadi sampaikan saja begitu. Ketika masa program selesai, karena dianggap sudah bagus semua,
Apa boleh buat? Bikin komitmen begitu. Kemudian berapa besaran yang kita mau kasih atur bagi secara adat supaya tidak ada kecemburuan. Ya, itu persoalan bapak-bapak itu sudah ini semua kalau persoalan begitu. Pusing-pusing kalau gimana nih caranya. Nanti kalau kita mau bayarkan ini double, ya. Jadi ambil pemain baru. Dan yang terpenting pemain baru itu adalah orangnya good looking, ketika dipandang menunjukkan, ketika berbicara. Gimana rumahnya itu? Jadi seperti kalau menurut Pak Rizky itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Posturnya bagaimana? Postur, kemudian teksturnya, kemudian gesturnya, ya, kemudian tuturnya. Terasa standar apapun yang kita pakai hampir bisa semua. Kemudian terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, adanya ketersediaan SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan KUA. Kalau ketersediaan sarana prasarana itu domainnya pusat. Kemudian ketersediaan SDM itu juga domainnya kabupaten kota. Jadi kita atur memang di situ karena paling tidak untuk dukungan SDM pada KUA revitalisasi itu paling sedikit penghulunya 2, paling sedikit. Kemudian penyuluh agama fungsionalnya paling sedikit juga 2. Jadi kita ambil standar minimal semua. Kalau tenaga kita di daerah cukup, tidak apa-apa lebih, kasih 3. Kemudian terkait dengan petugas front office, kemudian pramubakti, atau mungkin ada PTT nanti di situ, itu semua tetap kita butuhkan karena ada yang kerja yang front office itu sebenarnya kerjanya tidak terkait dengan persoalan administrasi. Dia hanya terkait dengan persoalan bagaimana mengatur layanan. Jadi ini sebenarnya front office ini disinilah lalu lintasnya layanan di kantor urusan agama. Dia yang harus banyak paham apa-apa yang layanan apa yang diberikan. Kemudian bagi orang yang datang itu harus dipahami apa maksud tujuannya dan kemana dia harus diarahkan. Nah ini yang paling penting dipahami oleh petugas front office. Kalau front office kan selama ini dia sudah kerjakan tugasnya seperti biasa. Kemudian karena ada nanti peningkatan kualitas SDM, oleh karena itu tidak boleh hanya satu saja penghulu. Kalau memang ada tenaga, kalau tidak ada boleh buat terpaksa satu, karena tidak semua kabupaten kota itu merata jumlah penghulunya. Kalau penyuluh agama saya rasa ini surplus semua di setiap kabupaten itu kalau penyuluh agama. Dan mohon untuk SDM yang ditempatkan di KUA revitalisasi, tolong jangan yang KW2, pasang di KW1. Jadi diberikan aja dengan ujung bulu itu sudah ada penyesuaian Pak. Jadi Pak Kandep itu sudah melakukan rotasi. Jadi kalau memang harus ada exit dan entry, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau perlu, kalau diperlukan, kalau tidak ya itu saja yang kita pilih di dalam. Diperlukan entry ketika ada pemain impor yang bagus, kemudian exit bagi orang yang memang tidak mau mendukung program. Oh, kemana? Kemudian kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah penyusunan standar pelayanan minimal atau SPM. Standar pelayanan minimal kalau kita merujuk kepada PMA 34, yang minimal itu ya 9+1. Ada 4 yang kalau tidak salah 4 apa 3 ya sifatnya administratif. Kemudian ada 6 atau 7 yang sifatnya layanan dalam bentuk interaksi dengan masyarakat. Nah, ini yang harus kita petakan. Jadi yang sifatnya administratif
Kemudian yang sifatnya betul-betul layanan yang memang harus kita berikan kepada masyarakat terkait dengan layanan syariah, terkait dengan layanan hisab ru'yah, layanan keluarga sakinah, kemudian layanan zakat dan wakaf, kemudian layanan penerangan agama Islam, kemudian terkait dengan layanan apa ya, itu yang standar-standar semua.